Pemirsa, pemerintah berencana memberikan bantuan sosial atau bansos seumur hidup untuk orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, lansia, dan difabel. Sementara penerima bansos di luar kategori tersebut akan dibatasi maksimal 5 tahun. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Caimin menyampaikan perubahan skema dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos. Masyarakat penerima bansos seumur hidup hanya akan diberikan untuk kategori lansia, difabel, dan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Sementara bansos untuk masyarakat miskin dibatasi maksimal 5 tahun. Caimin juga menegaskan penerima bansos kategori masyarakat miskin belum ada konsep baru. Pihaknya masih akan mengikuti standar maupun data yang ada dari Badan Pusat Statistik. Ada term periode, sampai hari ini kita berkesimpulan untuk difabel, manusia lanjut usia, manula, sama ODGJ itu abadi, bansos terus. Tapi selain 3 ini dibatasi untuk sementara maksimal 5 tahun. Terus kalau untuk konsep yang katanya untuk kategori miskin ini katanya mau ada konsep baru bansosnya itu? Belum, masih sesuai standar BPS. Komisi 8 DPR menyambut positif langkah pemerintah memberikan bantuan sosial atau bansos permanen kepada lansia hingga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang mengatakan selama ini jumlah penerima bansos di Indonesia mencapai 10 juta penerima. Namun mayoritas penerima bansos tersebut tidak mengalami peningkatan kesejahteraan. Menurutnya, apabila 1 juta dari 10 juta penerima bansos dicoret dari daftar dan dialihkan ke ODGJ maupun lansia, maka negara bisa menghemat 40 triliun rupiah per tahun. Selain itu, Marwan mengusulkan agar ada pembatasan penerima bansos selain ODGJ dan lansia. Menurutnya, masyarakat umum yang selama ini menerima bansos cukup diberi bantuan maksimal 2 tahun. Sisanya diberi modal untuk usaha agar produktif. Ketua DPR Puan Maharani mendorong pemerintah melakukan verifikasi data terlebih dahulu sebelum memberikan bansos permanen kepada lansia hingga ODGJ. Menurutnya, validasi dan verifikasi data tersebut merupakan hal yang krusial agar skema penyaluran bansos tepat sasaran dan skema baru penyaluran bansos tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Puan menegaskan nantinya Dewan bakal mengawasi verifikasi pendataan tersebut agar penerima bansos sebelumnya tidak merasa kecewa bila ada perubahan skema tanpa kejelasan data. Validasi, verifikasi, dan hal-hal yang terkait dengan data itu harus betul-betul didata dulu. Jadi jangan kemudian ada polemik, kemudian tiba-tiba kita sepertinya buru-buru kemudian berubah sesuatu yang sudah dilakukan. Jadi yang paling penting itu bagaimana memvalidasi dan verifikasi data itu betul-betul untuk dilakukan secara baik. Kalau kemudian sudah tervalidasi dan verifikasi secara betul, baru kemudian kita bisa ganti atau ubah penerimanya siapa, karena kan selama ini sudah berjalan. Kalau kemudian diubah, tentu saja penerima yang kemarin sudah menerima akan kecewa. Jadi validasi dan verifikasi ini data-datanya akan ada. Tapi terkait rencana ini DPR mendukung atau? Ya, seperti saya sampaikan, DPR tentu saja akan mendorong pemerintah untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Sebelumnya, wacana soal pemberian bansos untuk ODGJ muncul dari pernyataan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin, Budiman Sujatmiko. Ia mengatakan nantinya bansos hanya akan diperuntukkan bagi 3 kategori itu saja. Dia menjelaskan masyarakat miskin nantinya tidak lagi masuk ke dalam penerima manfaat bansos jika dipandang masih kuat untuk bekerja. Tim Liputan Berita 1. Dan bersama untuk membahas lebih lanjut kita terhubung dengan